Salam Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih. Apa kabar? Puji Tuhan. Saya yakin kabarnya pasti luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pada kesempatan ini saya kembali mengunjungi Bapak Ibu Saudara lewat khotbah secara online. Namun saya berharap kita tidak merasa berkurang dari seperti ibadah langsung, karena kita satu di dalam roh, satu di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan, dan tetap semangat. Puji Tuhan. Baik, dalam rangka ibadah raya pada tanggal 5 April ini, saya ingin membagi satu kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan judul Imun dan Iman. Apa saudara judulnya? Imun dan Iman. Iya. Baik. Ini tema yang menarik yang perlu kita renungkan pada kesempatan ibadah saat ini. Baik, kita akan dasari terlebih dahulu bacaan dari surat 3 Yohanes pasal 1, ya. Surat 3 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua, ya. Silakan membaca Alkitab, membuka Alkitab masing-masing. Baik, saya akan bacakan bagi kita sekalian demikian. 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang juga menjadi doa saya, ya, doa kita sekalian, yaitu kita senantiasa dalam keadaan baik-baik, ya. Baik itu secara jasmani, ya, tetapi juga tentu secara jiwa ataupun roh kita. Nah, dalam bacaan yang kita baca dalam 3 Yohanes 1 ayat yang kedua, ini kita menemukan bagaimana harapan dan doa daripada Rasul Yohanes, ya, kepada saudara-saudara seiman di dalam Kristus. Dia katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat, ini sekarang menjadi perhatian kita semua, ya, bahkan perhatian dari semua orang. Karena apa? Sebab kita sedang yaitu menghadapi wabah, ya, yaitu virus corona, ya. Jadi sekarang orang banyak sedang memperbincangkan tentang corona, ya. Corona, iya. Ini satu virus yang begitu membuming, karena memang hampir 200 negara mengalami wabah ini. Tidak terkecuali di negara kita, bangsa Indonesia, ya. Nah, wabah corona mengintai semua manusia, mengintai semua makhluk, ya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, bagi setiap orang saat ini mulai menjaga, ya, sekaligus ingin meningkatkan imunitas tubuh supaya dapat mencegah yaitu dirinya tidak tertular, ya, oleh virus corona COVID-19. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini sedang banyak ajakan untuk kita meningkatkan, ya, imunitas tubuh kita, karena sesungguh-sungguhnya virus corona ini belum ada obatnya, ya. Tetapi
ketika kita menyadari bahwa virus corona ini ternyata bisa kita tangkal, yaitu dengan membuat tubuh kita itu tetap memiliki imunitas yang cukup tinggi. Nah, olehnya itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka saya akan berbicara tentang hal ini, ya. Makanya tema kita pada saat ini adalah imun dan iman, ya. Nah, baik, kita akan membahas yang pertama dulu, imun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut Immune Deficiency Foundation, virus corona yang menyerang sistem pernapasan ini mudah menular melalui kontak perorangan secara langsung. Apalagi bagi orang yang memiliki imunitas sangat rendah, maka berisiko tinggi dia terinfeksi COVID-19 ini, ya, COVID-19. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sistem imunitas atau daya tahan tubuh memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan. Imunitas harus dijaga dengan baik agar tidak mudah terserang penyakit, ya, penyakit apapun tentunya. Namun yang paling menjadi perhatian kita saat ini adalah virus corona. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berbagai cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan imunitas tubuh, ya. Termasuk diantaranya adalah menerapkan pola hidup sehat, menghindari stres, hingga mengkonsumsi suplemen agar sistem kekebalan tubuh kita tetap prima, ya. Nah, ini mendadak menjadi ahli imunitas, ahli tentang gizi ataupun juga tentang bagaimana kita punya imunitas yang cukup tinggi, ya. Bukan saya sedang alih profesi, tidak, tetapi ini perlu kita bersama mengerti, ya. Perlu saya sampaikan karena judul tema firman Tuhan pada saat ini adalah imun dan iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kita perlu mengerti, kita perlu tahu dan perlu menerapkan hal-hal yang menyangkut tentang kesehatan yang mungkin selama ini kurang mendapatkan perhatian dari kita, ya, kurang mendapatkan perhatian dari kita selama ini, yang mungkin menganggap ya pokoknya hidup, ya, baik-baik dalam pengertian tanda kutip. Namun ada baiknya, tidak salah kalau kita juga saat ini mulai terbuka dan mulai perlu memiliki wawasan, dan juga tentu bukan hanya wawasan tapi juga gaya hidup yang memang perlu kita terapkan tentang kesehatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk meningkatkan imunitas tubuh kita, diantaranya yang pertama adalah mengkonsumsi makanan bergizi tinggi. Nah, ini penting karena kita selama ini kan pokoknya kalau makan asal kenyang. Nah, saya dulu gitu juga, ya, nggak mikir, karena memang untuk memiliki makanan yang bergizi itu mungkin sudah tidak kebayang, ya. Jadi akhirnya mengkonsumsi makanan pokoknya wareg, pokoknya kenyang kan gitu, ya. Boro-boro, ya, mikir sing gizi tinggi, makan ada yang dimakan aja bersyukur. Nah, tapi hal ini memang ternyata penting. Ya, kita tidak cukup hanya yang penting kenyang, kita perlu mengkonsumsi makanan yang bergizi tinggi, ya. Konsumsi makanan bergizi yang baik itu sangat penting dalam membentuk sistem imun tubuh untuk menjadi kuat, ya.
dengan gizi yang baik, makan yang bergizi, maka sistem kekebalan tubuh kita akan lebih kuat sehingga bisa memberikan perlindungan ekstra bagi tubuh kita dari berbagai virus penyakit. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selain kita makan makanan yang bergizi, yang kedua adalah cukup istirahat. Nah, ini penting ya. Cukup istirahat. Kurang tidur dapat menurunkan imunitas tubuh, ya. Atau kita terporsir kelelahan, itu juga imunitas tubuh kita bisa mengalami penurunan. Olehnya itu maka kita perlu memperhatikan pentingnya untuk mencukupi kebutuhan tidur, ya, sesuai dengan usia kita, ya. Umumnya orang dewasa membutuhkan waktu tidur sekitar 7 sampai 8 jam dan remaja membutuhkan waktu tidur sekitar 9 sampai 10 jam, ya. Jadi kita diingatkan perlu istirahat yang cukup, ya. Maka jangan banyak begadang, apalagi begadang yang tidak ada gunanya, ya. Nah, ini penting ya, istirahat yang cukup. Kemudian yang ketiga adalah hindari stres. Nah, ini hindari stres. Bapak Ibu Saudara, perlu kita ketahui bahwa stres yang tidak terkendali bisa meningkatkan produksi hormon kortisol. Ya. Dalam jangka panjang, peningkatan hormon kortisol dapat mengakibatkan penurunan fungsi kekebalan tubuh. Ya. Jadi kita perlu mengelola stres dengan baik. Artinya jangan sampai kita mengalami stres, ya. Sebab kita tahu kalau kita stres, panik, apalagi ketakutan, paranoid, nah, kita akan justru mengalami penurunan fungsi kekebalan tubuh. Nah, jadi kita memang perlu berjaga-jaga untuk situasi wabah COVID yang sedang melanda ini, tapi jangan paranoid, jangan ketakutan, karena justru itu malah kita tidak punya kekebalan tubuh yang dapat menangkis virus tersebut, ya. Kemudian yang berikutnya adalah rajin atau rutin berolahraga. Nah, ini penting, ya. Capek kerja sama olahraga itu beda, ya. Jadi kita tetap perlu berolahraga, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus punya waktu untuk olahraga. Maka saya pun ya mengusahakan sampai hari kemarin Jumat masih badminton, ya. Teman-teman juga masih semangat badminton, tidak ya mengurung diri di rumah saja, tapi juga olahraga. Nah, jadi olahraga itu disarankan, ya, untuk kita lakukan. Ya, terserah Bapak Ibu punya hobi atau mungkin punya kesukaan olahraga apa. Yang penting olahraga, mau jalan kaki, mau bersepeda, ya. Yang penting untuk menjaga tubuh ini tetap bugar dan segar, ya. Jadi olahraga itu juga berguna untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita, ya, untuk dapat melawan infeksi. Ya, salah satu olahraga yang murah dan mudah untuk dilakukan adalah jalan kaki. Ya, jalannya ya agak jalan cepat lah, bukan jalan leha-leha, tapi jalan cepat, karena dalam pengertian olahraga supaya kalau perlu bisa keluar keringat, ya. Baik. Kemudian juga saya membaca penting untuk menjaga imunitas tubuh yaitu dengan cara menghindari rokok dan alkohol. Nah, ini untuk Bapak Ibu Saudara yang masih hobi merokok dan minum alkohol, ya. Ini kita harus perhatikan, bukan hanya perokok aktif, tapi juga kita perokok pasif juga harus berhati-hati, ya. Bahkan menurut penelitian perokok pasif juga lebih fatal dampak yang bisa dialami. Nah, kalau ada orang rokok jauh-jauh saja, apalagi kalau Bapak Ibu punya anak kecil, ya, bayi, jauhkan, ya.
dari orang yang sedang merokok. Sebab paparan asap rokok dan alkohol secara berlebih dapat merusak sistem kekebalan tubuh, ya. Perokok memiliki risiko tinggi untuk mengalami infeksi paru seperti bronkitis dan pneumonia. Ya, sementara untuk perokok yang juga pecandu alkohol, risiko untuk terkena infeksi paru akan semakin besar. Nah itu tentang beberapa hal tentang gaya hidup yang sehat untuk bisa menjaga imunitas tubuh kita tetap tinggi. Tetapi juga disarankan kita yaitu minum atau makan suplemen, ya, untuk meningkatkan imunitas tubuh, ya, suplemen, ya cari suplemen yang vitamin yang murah, ya, yang bisa terjangkau, ya, supaya kita bisa yaitu menikmati tubuh yang sehat. Tapi yang tidak kalah pentingnya, ya, dari semua itu, ya, dari suplemen dan makanan tidak boleh kita lupakan, kita harus banyak minum air putih hangat, ya, minum air putih. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan diingatkan juga pentingnya air putih, ya, banyak minum, ya, usahakan minum sebanyak-banyak, apalagi pagi bangun tidur sebelum kita terisi dengan makanan yang lain. Minumlah minuman air putih hangat, itu murah tapi menyehatkan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita seringkali berpikir kalau minum pagi itu kan kopi, teh. Ya, itu memang tradisi lama yang memang kalau pagi apalagi minum kopi teh ditemani dengan mungkin pohong rebus atau ketela rebus, yang hangat, wah itu nikmat memang. Tetapi harus kita mulai pikirkan tentang apa yang bukan nikmat, tetapi apa yang sehat, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jadi kita perlu mulai sekarang memiliki kesadaran, dan tentu bukan hanya mengerti, tapi kita perlu menerapkan bagaimana kita menjaga tubuh kita memiliki imunitas tinggi, ya. Jadi kita harus mulai pandai-pandai, ya, dalam hidup ini untuk menerapkan supaya kita punya imunitas, ya, bukan hanya pada waktu saat ini karena ada wabah corona. Sebetulnya sepanjang hidup kita kalau kondisi imun tubuh kita itu baik, tinggi, ya, banyak virus ataupun bakteri yang lainnya bisa kita kalahkan, ya, dengan imunitas tubuh kita. Imunitas kita baik, maka itu berarti pertahanan kita itu cukup baik, sehingga virus tidak akan dapat menyerang dan mengalahkan kita yang membuat kita sakit. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itu tentang imun. Jadi baik, kita perlu memang memperhatikan, ya, imunitas kita yang selama ini mungkin kita abaikan. Kita perlu untuk mulai sekarang, lebih baik memang terlambat daripada tidak sama sekali. Namun saya ingin memberitahukan Bapak Ibu Saudara bahwa kita boleh dan memang baik untuk mengupayakan hidup yang sehat, bugar, ya, secara fisik, secara jasmani. Tapi saya ingin ingatkan kepada setiap kita bahwa bagaimanapun akhirnya siapapun kita, ya, meskipun mungkin kita memiliki tubuh yang senantiasa fit, sehat, bugar, tapi toh juga kita tahu bahwa semua orang akan mati. Nah, bahkan orang yang sehat-sehat masih muda, rajin olahraga juga mati, ya. Namun bukan berarti kemudian Bapak Ibu Saudara yang nggak berolahraga, nggak memperhatikan tentang kesehatan, terus pokoknya, ya, hidup toh juga akhirnya mati, ngapain repot-repot. Tidak, artinya kita tetap harus bertanggung jawab untuk mengelola kekuatan kesehatan yang Tuhan anugerahkan ini. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, memang pada akhirnya semua orang toh mati, ya, meninggalkan dunia ini, ya, menuju ke keabadian, kekekalan.
Nah, olehnya itu maka berdasarkan fakta ini, kita tidak cukup dalam hidup ini memikirkan imunitas tubuh atau memikirkan tentang kesehatan fisik atau kekuatan fisik. Namun kita berarti juga harus memperhatikan hal yang lebih kekal, seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Yohanes yang sudah kita baca dalam surah 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Jadi dia berdoa supaya anak-anak Tuhan itu baik-baik dan sehat-sehat ya dalam segala sesuatu ya. Apa itu dalam segala sesuatu? Nah, kita harus ingat, kita ini manusia punya dimensi bukan hanya fisik ya, tetapi juga jiwa dan roh kita. Nah, jadi artinya kita tidak boleh hanya memikirkan kesehatan fisik ya, yang ternyata secara kenyataan fisik yang baik pun juga akhirnya toh tetap mati. Nah, berarti apa yang harus kita pikirkan juga, yang harus kita lakukan, yaitu menjaga yaitu kekuatan atau kesehatan secara jiwa dan roh kita. Nah, kita akan berbicara yang poin yang kedua ya. Kita harus memiliki tidak hanya imun tapi juga iman yang sehat ya. Kalau imun bicara tentang kesehatan fisik, sedangkan iman adalah berbicara tentang kesehatan roh ya. Baik, yang kedua kita bicara tentang hal ini, iman. Nah, kita akan membaca lebih dahulu dari kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Demikian saya bacakan bagi kita sekalian. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya ulangi ya. Dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Apa artinya? Artinya bahwa untuk urusan rohani, berbicara tentang iman, itu adalah hal yang akan membawa kita kepada kesehatan secara jiwa, roh ya. Bahkan itu akan berdampak dalam kekekalan, soal kekekalan ya. Jadi urusan kekekalan itu sangat erat dengan apa yang namanya iman ya. Jadi urusan akhirat itu berbicara tentang urusan iman. Jadi kita harus punya modal iman yang sesuai dengan kadar yang diharuskan oleh Tuhan ya. Sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, tidak mungkin orang berkenan atau boleh menikmati apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu tentang kehidupan yang akan datang, kehidupan dalam kekekalan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita hidup bukan hanya tubuh jasmani, tetapi juga jiwa dan roh kita harus kita jaga supaya tetap baik dan sehat-sehat. Nah, pertanyaannya ya, apakah Bapak Ibu Saudara sekarang ini memiliki iman yang baik, iman yang kuat, iman yang berkenan kepada Allah? Nah, ini menjadi pertanyaan setiap kita ya. Sebagai orang yang beragama, maka sudah sepantasnya kita melaksanakan ya ibadah-ibadah, karena memang dalam ibadah itulah kita membangun iman, kerohanian kita ya. Jadi keimanan seseorang itu harus mewujud dalam bentuk ketekunan dan kesetiaan dalam ibadah, dan tentu di dalamnya adalah melakukan apa yang menjadi
pengajaran daripada firman Tuhan dalam setiap ibadah yang kita lakukan, ya. Nah, oleh sebab itu maka ya iman kita tidak boleh berhenti hanya karena adanya wabah virus corona ini. Artinya meskipun sekarang kita belum bisa berbakti secara langsung, secara berjemaah, tapi kita kan masih bisa melakukan ibadah ya secara kelompok kecil, ibadah keluarga, ibadah rumah tangga. Nah, jadi saya berharap Bapak Ibu Saudara tidak ada seorang pun yang sekarang ini di rumah melewatkan hari-harinya di rumah tanpa ibadah. Ya, di gereja kita adakan ibadah secara online, baik ibadah perak, ya, ibadah komisi dan ibadah raya. Nah, saya berharap semua menyediakan waktu itu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan beribadah di rumah kita bisa meminimalisir dampaknya dari virus corona, ya. Tapi di pihak lain kita juga tetap bisa membangun iman kerohanian kita. Kita masih tetap bisa melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita untuk membangun manusia batiniah kita, ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini yang juga tidak boleh kita lalaikan. Saya berharap setiap Bapak Ibu Saudara punya waktu ibadah keluarga, ya, secara online, baik lewat ya sarana HP, tapi yang tidak, gereja mengupayakan untuk dibuatkan panduan dan materi ibadah secara print out, dicetak, dikirim, dibagikan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu ingat juga apa yang dicatat di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8, ya. 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan di sana, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saya ulangi, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Haleluya. Nah, ini artinya Alkitab menegaskan bahwa masalah iman itu adalah segala-galanya, ya. Nilainya itu lebih tinggi, bahkan berdampak kekal dibandingkan dengan hal-hal yang sifatnya badani, jasmani, duniawi, ya. Hal jasmani memang perlu kita perhatikan, ya, dan kita harus jaga baik-baik. Memang itu juga berguna atau berfaedah, tapi Alkitab mengatakan itu sedikit, ya, itu terbatas, ya, itu sedikit, itu terbatas. Artinya itu hanya kita bisa nikmati sesaat saja, yaitu saat kita ada di muka bumi ini, ya. Setelah kita tidak ada di muka bumi ini, alias kita dipanggil pulang, ya, menghadap Bapa di surga, itu berakhir. Tetapi Alkitab menegaskan tadi bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ibadah, soal kerohanian, soal iman, itu berdampak kekal dan akan kita nikmati di dalam kekekalan di masa yang akan datang, masa yang disebut dengan dunia akhirat, ya. Bagi kita adalah dunia bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu terus tidak lengah, ya, untuk membangun iman kerohanian kita. Sementara kita sedang hantui dengan wabah virus corona, tapi jangan sampai itu membuat kita lengah sampai akhirnya hanya memikirkan bagaimana keselamatan secara fisik kita, ya. Tapi jangan sampai hal itu melalaikan tentang
apa yang perlu dan apa yang berguna untuk membangun manusia batiniah kita, iman kita. Karena untuk yang ini adalah berdampak kekal. Ya, kita perlu punya imun, tapi tidak kalah pentingnya adalah kita punya iman, harus punya iman. Karena iman itulah yang membawa kita berkenan kepada Allah dan membawa kita boleh menikmati kemuliaan bersama dengan Tuhan. Nah, olehnya itu Bapak Ibu Saudara, mana yang harus kita pilih? Kalau saya berkata dua-duanya. Kita perlu punya imun, tapi juga punya iman. Tetapi ketika kita melihat realita bahwa imun itu ternyata hanya sedikit, ya, faedahnya, atau hanya terbatas menurut 1 Timotius 4:8 itu, sedangkan iman, ya, ibadah itu berdampak kekal. Nah, maka kita memang harus berjaga-jaga untuk kita tetap sehat, ya, tetapi tidak boleh melalaikan, mengabaikan tentang iman, ibadah yang membawa kita kepada satu kekekalan, kemuliaan bersama dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, sebagaimana kita secara jasmani untuk menjaga imun, ya, kita harus berhati-hati menjaga pola makan, pola tidur, pola yang lainnya yang penting untuk kesehatan. Maka secara iman juga begitu. Jangan sampai kita ini takut virus sedemikian rupa, tapi yang namanya virus dosa yang merusak iman, yang menghancurkan hidup kekekalan kita tidak jaga, ya. Kita takut virus corona, tapi virus dosa tidak takut. Jangan. Kita justru harus lebih takut virus dosa, karena itu akan merusak kekekalan kita, kemuliaan kita bersama dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, dua hal penting, imun dan iman. Tetapi hal yang lebih harus kita utamakan dan harus kita pertahankan, bagaimana kita punya iman, karena imanlah yang membuat kita berkenan kepada Allah. Puji Tuhan. Maka lewat kesempatan yang berbahagia ini, mari saya mengajak kita bertumbuh bersama di tengah-tengah tantangan wabah virus corona. Kita tetap tidak lalai membangun iman kita, tetap memiliki ibadah, meskipun saat ini harus masih ibadah keluarga, ya. Pastikan Bapak Ibu Saudara punya ibadah keluarga, ya, baik secara konteks ibadah perak, ibadah komisi, terlebih ibadah raya, ya. Maju terus, semangat terus dalam ibadah. Jangan biarkan waktu saudara di rumah juga tidak ibadah, ya. Tapi milikilah semangat untuk terus mencari persekutuan dengan Tuhan dan bertumbuh, dan bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara punya waktu banyak untuk lebih untuk membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, dan berdoa. Kita perlu meningkatkan doa kita, baik berdoa untuk bangsa negara kita supaya segera dilalungkan dari wabah ini, tapi juga perlu kita berdoa untuk kesehatan, ya, setiap kita, keluarga kita, ya, dan juga tidak kalah pentingnya yaitu kesehatan iman kita, supaya iman kita tetap stabil, mantap, ya, tetap berkenan kepada Allah. Itulah yang harus kita miliki. Oleh sebab itu, mari kita jaga imunitas tubuh kita, tapi jangan lupa kita harus jaga iman kita tetap mantap sampai Tuhan datang kali yang kedua. Kita tetap setia, tetap tekun, tetap sungguh-sungguh di dalam hidup mengikut Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami betapa kami harus punya secara fisik, yaitu imunitas yang baik untuk dapat kami melawan setiap virus sehingga tubuh kami tetap sehat. Tetapi tidak kalah pentingnya firman-Mu mengingatkan kepada kami harus punya iman yang kuat, supaya iman kami tidak diruntuhkan dan dikalahkan oleh berbagai-bagai tipu daya iblis, supaya kekekalan kami, kemuliaan di dalam Tuhan itu tidak menjadi hilang, tetapi tetap menjadi milik kami yang pasti, karena kami tetap setia, kami tetap teguh dalam iman dan kesetiaan mengiring Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami tidak hanya takut virus corona, tapi juga kami takut virus dosa, supaya iman kami tetap benar dan berkenan di hati Tuhan.
sehingga kami boleh Engkau sambut dalam kemuliaan karena kami hidup memperkenan kepada Tuhan. Makasih, memberkati jemaat Tuhan semuanya dengan berkat kesehatan, namun juga Tuhan lindungi dan tolong untuk setiap keluarga-keluarga anak-anak-Mu sehingga dalam keadaan baik-baik dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan dengan segala anugerah, pertolongan dan berkat yang dibutuhkan. Tuhan campur tangan, biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu tetap melingkupi setiap kami, karena Engkau Tuhan yang menjadi sandaran dan pengharapan hidup kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ini. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Shalom. Salam sehat. Tuhan memberkati.